Anak laki-laki ini tiba-tiba memiliki ide. Menyelipkan daun kipas ke tanah lalu mencabut baterai radio. Namun masih bisa jelas mendengar suara. Melihat ayahnya di samping sangat terkejut. Anak laki-laki itu segera menjelaskan. Itu adalah tenaga angin. Cukup menghubungkan kabel. Kemudian menghasilkan listrik melalui putaran daun kipas. Dapat menggerakkan radio. Jika bisa membuat yang lebih besar. Dapat menggerakkan pompa air untuk mengairi tanah dari sumur. Sehingga mengatasi masalah kekeringan jangka panjang. Namun untuk menyelesaikan penemuan ini. Perlu membongkar sepeda ayah yang satu-satunya. Sebagai bagian dari pembangkit listrik. Meskipun ide ini memang bagus. Ayahnya menganggapnya tidak realistis. Kemudian memberikan teguran kepada anaknya. Hanya dengan kincir anginmu. Bisakah itu menyelesaikan masalah kekeringan? Aku tahu beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Hanya karena kamu bisa membuat kincir angin? Karena aku pernah sekolah. Namun ucapan ini malah membuat marah ayah petani yang tidak pernah sekolah. Dia menjatuhkan anaknya dengan keras ke tanah. Kemudian dia menghardiknya dengan kasar. Jangan pedulikan sekolah. Aku tidak ingin melihatmu menyentuh barang rusak ini lagi. Saatnya kamu belajar cara bercocok tanam. Tanamlah untukku. Setelah ayah pergi, melihat penemuan yang telah dia teliti rusak, William tidak bisa menahan tangisnya. Namun keesokan harinya, dia masih mendengarkan kata-kata ayahnya. Bangun pagi-pagi untuk bercocok tanam. Baru berhenti istirahat saat tengah hari. Namun William tidak pernah menyerah belajar. Ketika ada waktu luang, dia akan membantu warga desa memperbaiki radio. Untuk memahami prinsip mekanik. Sambil menghasilkan uang saku untuk membantu keuangan keluarga. Namun adegan ini terlihat oleh ayahnya. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Dia malah membawa radio miliknya keluar. Untuk melihat bagaimana cuaca hari ini. Meskipun tampaknya cuaca saat ini baik. Diprediksi panen juga akan melimpah. Namun tidak lama kemudian. Karena penduduk desa tertipu oleh uang. Mereka membuat pilihan yang salah. Sehingga terjadi kelaparan terbesar dalam 20 tahun terakhir. Pada hari itu, setelah selesai bekerja dan pulang ke rumah. Yang tak terduga bagi William adalah. Di atas tempat tidur, tiba-tiba ada seragam sekolah tambahan. Sebenarnya, ayah hanya mengatakan itu dengan emosi. Karena tahu anaknya sangat mencintai belajar. Meskipun keluarganya sangat miskin. Ayah masih bisa mengumpulkan biaya sekolah menengah untuk anaknya. Namun pada hari pertama sekolah, langit tiba-tiba turun hujan deras. Sepertinya ini adalah pertanda baik. Kembali ke kelas. Guru sains mulai mengajar. Namun setelah pulang sekolah, dia tiba-tiba memanggil William. Meminta dia untuk segera melunasi sisa biaya sekolah. Mendengar ini, William merasa sangat bingung. Namun kemudian dia mengetahui dari guru, bahwa ayahnya hanya membayar uang muka. Meskipun sedikit sedih, setelah melihat Wang Chai datang menjemputnya setelah sekolah, dia langsung tersenyum. Namun ketika kembali ke rumah, langit segera menjadi gelap. William hanya bisa duduk di tepi jendela menulis soal ujian sains. Saat itu ibu masuk, mengatakan lampu minyak di rumah sudah habis. Karena terlalu gelap, William terpaksa berhenti dari pekerjaan yang belum selesai. Pergi dan bantu ayahku yang sedang bekerja. Sehingga pada ujian keesokan harinya, William hanya mendapat nilai 62. Meskipun hanya lulus, namun dia tetap tidak puas. Untuk mencari cara belajar di malam hari. Setelah sekolah, William pergi ke tempat pembuangan sampah dengan temannya. Barang-barang di sini sebagian besar milik perusahaan tembakau. Namun setelah mencari sebentar, William hanya menemukan sebuah pompa air dan sebuah baterai bekas. Tidak ada yang bisa membantu belajar di malam hari. Di perjalanan pulang, William kebetulan bertemu kepala suku sedang rapat dengan warga desa. Meskipun sangat marah, rencananya perusahaan tembakau akan membeli 1 ton kayu. Dengan harga 18,4 yuan. Harga yang begitu murah. Namun detik berikutnya. Namun warga desa berbondong-bondong menandatangani. Ketika semua orang menatap ke arahnya, William langsung mengerti. Para karyawan perusahaan tembakau mulai menebang pohon. Dan semua adegan ini dilihat oleh William. Tapi dia tidak punya pilihan. Namun dia tidak punya pilihan. Untuk melepaskan kekesalan, William pergi ke pusat anak nakal desa. Saat itu mereka sedang mendengarkan pertandingan sepak bola. Ketika semua orang menatapnya, radio tiba-tiba mati. Jadi dia berlari pulang di tengah hujan deras. Lalu mengambil beberapa baterai bekas dan alat. Maka dia berlari pulang di tengah hujan deras. Kemudian mengambil beberapa baterai bekas dan alat. Lalu kembali ke pusat anak nakal. Ternyata, William tidak mengecewakan harapan semua orang. Memang, William juga tidak mengecewakan harapan semua orang. Keberhasilan menghidupkan radio. Hal ini membuat semua orang sangat teruja. Sejak itu, William juga menjadi idola anak nakal. Namun setelah mendengarkan pertandingan sepak bola, di perjalanan pulang, William justru melihat kakaknya diam-diam berkencan dengan guru sains. Karena di desa yang terbelakang, ini adalah sesuatu yang akan memalukan seluruh keluarga. Untuk memberi pelajaran pada guru sains. Keesokan harinya setelah sekolah, William dan temannya kemudian pergi ke sepeda guru sains. Lalu bersiap-siap untuk mencongkel ban sepedanya. Namun setelah berpikir ulang, William yang baik hati tidak bisa melakukannya. Maka temannya memberinya ide. Maka ambillah lampu sepedanya, katanya. Dengan begitu, kamu bisa belajar di malam hari, tambahnya. Setelah mendengar, William juga merasa itu adalah ide bagus. Namun saat mulai bertindak, dia menemukan lampu sepeda terhubung ke sebuah perangkat perak. Cukup dengan mengayuh pedal, menggosokkan benda ini, lampu mobil akan menyala seperti keajaiban. Melihat ini, William merasa sangat terkejut. Dan sinar ini juga menerangi arah maju masa depannya. Saat malam tiba,
William baru saja membicarakan dengan ayahnya tentang membayar biaya sekolah. Cukup panen hasil pertanian, maka akan ada uang. Sayangnya, hasilnya tidak menguntungkan. Beberapa hari ini, hujan deras terus-menerus turun. Karena tidak ada perlindungan pohon. Hasil pertanian yang ayahnya tanam dengan susah payah tenggelam oleh air. Meskipun dia berusaha menyelamatkan, akhirnya tidak berhasil. William tidak bisa membayar biaya sekolah karena tidak punya uang. Akhirnya tidak pernah lagi pergi sekolah. Tak lama kemudian, hujan deras akhirnya berhenti. Namun hasilnya, matahari terik kembali menyapa. Tanah dan bibit jagung menjadi kering. Karena akan menghadapi kelaparan jangka panjang. Ayah segera mencari kepala suku. Berharap dia bisa mendekati presiden saat kampanye. Menggambarkan situasi lokal dengan jujur. Mungkin ini bisa mendapatkan bantuan. Kalau tidak, kita semua akan mati kelaparan. Mendengar sampai di sini, kepala suku juga akhirnya setuju. Tapi di sisi lain, William yang cerdik sudah memikirkan cara mengatasi kelaparan. Cukup letakkan semua baterai yang mati ke dalam kotak baterai ini. Lalu hubungkan kutub positif dan negatif. Maka akan terbentuk sebuah baterai yang berguna. Kemudian hubungkan dengan pompa air. Sehingga air dari sumur dapat digunakan untuk menyiram tanah. Namun bagaimana cara mengisi ulang baterai? Menjadi tantangan terbesar yang dihadapi. Untuk mengetahui prinsip pembangkitan lampu mobil, William diam-diam masuk ke sekolah. Lalu ia menemui guru sains untuk bertanya. Mengapa sepeda kamu hanya perlu mengayuh pedal? Lampu mobil akan menyala. Guru menjawab karena ada generator arus searah. Jika saya ingin membuat satu, apa yang dibutuhkan? Saya juga tidak terlalu yakin, butuh beberapa bahan. William segera menemukan buku berjudul Pemanfaatan Energi. Dia juga sangat tertarik dengan isi di dalamnya. Tetapi karena tidak memiliki kartu pustaka, William hanya bisa mengancam guru untuk membawanya ke perpustakaan. Atau dia akan mengungkapkan tentang kencannya dengan kakak perempuannya. Mendengar sampai di sini, juga saat presiden datang untuk kampanye, membawanya ke perpustakaan, kemudian baru menyebutkan tentang kekeringan tanah. Di bawah arahan guru wanita, William segera menemukan buku berjudul Pemanfaatan Energi. Dia juga sangat tertarik dengan isinya. Mulai dari hari itu, William tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga mencari barang-barang berguna di tempat pembuangan sampah. Tak lama kemudian, saatnya presiden datang untuk kampanye. Ini memberikan harapan kepada semua orang untuk bertahan hidup. Kemudian, kepala suku yang naik panggung pertama kali memberikan pujian kepada presiden. Kemudian baru menyebutkan tentang kekeringan tanah, yang menyebabkan tidak ada panen. Kami memerlukan pemerintahan yang selalu mendukung rakyat. Saya ingin memberikan suara kepada pemerintah ini. Tapi tidak bisa memberikan suara kepada siapapun yang mengabaikan bencana besar. Namun begitu ucapan selesai, kepala suku langsung dibawa pergi oleh pengawalnya. Melihat hal ini, Wellington merasa tidak enak, maka dia dan temannya mengikutinya. Namun akhirnya dia menyaksikan kepala suku dipukuli. Sangat jelas, presiden yang jahat tidak ingin membantu warga desa. Ketika kebenaran terungkap, dia segera pergi dengan mobilnya. Sedangkan kepala suku terbaring lemah di tanah. Saat itulah ayah akhirnya menyadari. Tidak ada yang akan membantu mereka. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Namun karena cuaca, hasil panen tahun ini hanya sedikit jagung. Karena masih setahun lagi hingga panen berikutnya. Ini sama sekali tidak cukup untuk keluarga bertahan sampai saat itu. Tidak ada pilihan. Ayah hanya bisa melepas atap rumah yang terbuat dari besi. Kemudian bawa ke kota untuk dijual. Namun yang tak terduga adalah, harga makanan naik beberapa kali lipat. Pada saat itu, radio juga mengumumkan bahwa pemerintah membantah adanya bencana. Setelah mendengarnya, ayah sangat marah. Maka dia naik truk menuju tempat protes. Dia meminta istri dan anak-anaknya menunggu kabar baik di rumah. Kemudian, untuk segera menyelesaikan masalah kelaparan, William diam-diam masuk ke perpustakaan sekolah. Dia menceritakan ide-idenya kepada guru wanita. Dengan generator arus searah dari guru sains, dia bisa menanam makanan di musim kemarau, sehingga orang tidak akan kelaparan. Setelah mendengarnya, guru wanita juga setuju itu adalah ide bagus. Maka dia meminta William mencari guru sains. Namun setelah sampai di kelas, William tidak melihat guru sains datang mengajar. Ternyata, saat itu, guru sains sedang berkencan dengan kakak perempuannya. Mereka merencanakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Maka kepala sekolah menggantikan guru sains untuk mengajar. Saat itu William segera menundukkan kepalanya. Namun ia tetap ditemukan oleh kepala sekolah. Berdiri. Kamu sedang mencuri pengetahuan mengajar saya. Ayah saya akan membayar uang sekolah. Kamu dipecat dari sekolah. Kamu tidak boleh belajar di sini lagi. Juga tidak boleh belajar di sekolah manapun di daerah ini. Kemas barang-barangmu dan pergi cepat. Karena tidak punya uang untuk membayar uang sekolah. William kemudian diusir dengan tegas oleh kepala sekolah dari kelas. Dan adegan ini diamati oleh guru wanita. Dia tahu William sangat mencintai belajar. Dia adalah anak yang cerdas. Maka dia meminta kepala sekolah untuk membiarkannya masuk sekolah secara gratis. Namun bagaimana mungkin hal itu terjadi? Setelah kembali ke rumah, William diam-diam menatap tanah sambil termenung. Namun pada saat itu, para warga desa tiba-tiba berlari membawa ember. Ternyata, pemerintah di bawah tekanan opini publik harus membawa 2 truk bahan makanan untuk meredakan bencana. Maka ibu mengeluarkan semua tabungan keluarga. Biarkan William membeli sebanyak yang dia bisa. Kemudian dia naik sepeda ayahnya menuju kota. Sementara itu,
Ayahnya baru saja pulang dengan truk. Namun di tengah jalan, dia melihat penduduk desa. Karena sedikit bahan makanan sedang saling berperang. Ini membuatnya teringat akan istri dan anak-anaknya di rumah. Maka dia meminta sopir untuk mengendarai lebih cepat. Namun akhirnya terlambat. Karena pada saat itu penduduk desa sudah masuk ke dalam rumah. Dan merampas semua bahan makanan. Ibu sangat sedih. Lalu duduk di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Dan di sisi lain, William baru saja tiba di kota. Namun karena kekurangan bahan makanan, situasi seketika menjadi kacau. Namun untungnya, William dengan keuntungan tubuh kecilnya, berhasil masuk ke gudang. Pintu besar ditutup tepat pada waktunya. Namun ketika dia mengeluarkan semua tabungannya, dia diberitahu oleh petugas bahwa satu orang hanya boleh membeli 30 pon. Begitulah, William membeli makanan sesuai prosedur. Tapi bagaimana cara keluar? Menjadi masalah terbesar yang dihadapi. Karena di luar penuh dengan warga desa yang marah. Jika dia keluar sekarang, makanan pasti akan dirampas. Namun tidak mungkin bertahan seperti ini. Karena pintu besar akan dibuka suatu saat. Jadi William mulai berjalan-jalan. Dia akhirnya menemukan tempat untuk melarikan diri secara tak terduga. Dia bersama beberapa orang lain mendorongnya dengan keras. Sampai gelap, William baru kembali ke rumah. Tapi karena hanya ada satu karung makanan, maka ayah mengusulkan ide makan sekali sehari. Jika tidak akan cukup makan. Kemudian berdoa setiap hari, agar Tuhan dapat membawa hujan pada musim kemarau. Ini benar-benar terlalu konyol. Agar bisa mengakhiri hidup seperti ini lebih cepat. Malam, William kemudian menemui kakak perempuannya sendirian. Dengan harapan bisa melalui dia, meminjam generator arus searah dari guru sains. Dan menyatakan bahwa dia bisa membawa air. Setelah William pergi, setelah berpikir sepanjang malam, kakak perempuan juga membuat keputusan berani. Keesokan harinya, William baru saja kembali ke rumah setelah menebang kayu bakar. Dan melihat ibunya menangis sambil memegang surat. Ternyata, kakak perempuan melarikan diri dengan guru sains. Karena dengan begitu akan ada satu mulut kurang untuk makan. Kemudian William pergi ke kamar kakak perempuannya. Namun yang ditemui adalah generator arus searah milik guru sains di atas meja. Yang membuatnya merasa sedih dan senang. Ini membuatnya merasa sedih dan senang. Kemudian, orang tua kemudian membawa William ke sekolah. Dan kemudian menyalahkan kepala sekolah. Mengatakan bahwa guru sains sekolahnya menculik putrinya. Karena sangat menyesal atas kejadian ini. Kepala sekolah menyatakan akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan guru sains. Dan memutuskan untuk meminjamkan perpustakaan secara gratis kepada William. Sekarang dia akhirnya bisa datang ke perpustakaan dengan terang-terangan. Meskipun guru wanita sudah mengundurkan diri. Namun dia meninggalkan sebuah baterai yang sudah diperbaiki. Untuk menguji apakah metode dalam buku tersebut benar-benar berhasil. William kemudian pergi ke markas anak nakal. Kemudian meminta mereka untuk bekerja sama dalam membuat kincir angin. Jika berhasil, maka bisa menggunakan tenaga angin untuk memompa air. Sehingga dapat mengatasi masalah kekeringan tanah. Meskipun ada yang menganggap ini sebagai pemborosan waktu. Lebih baik tidur saja. Namun kebanyakan orang memilih untuk percaya pada William.